Siasat Abu Nawas bikin prajurit kerajaan tak bisa buang air besar. Kalau kalian berhasil, masing-masing aku beri 1000 dirham. Sudah beberapa hari Abu Nawas tak terlihat di istana. Setelah lama berpikir, sang raja mendapat cara untuk mendatangkan seorang Abu Nawas. Setelah lama berpikir, sang raja mendapat akal. Lalu dipanggillah para prajurit 3 orang. Lalu sang raja bicara, "Kalian ke rumah Abu Nawas dan buang air besar di tempat tidurnya. Jika kalian berhasil, aku beri masing-masing 1000 dirham," tegas sang raja. Tanpa berpikir panjang, ketiga prajurit tersebut menyanggupi perintah sang raja. "Siap Paduka Raja, kami akan melaksanakannya." Mereka bertiga langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara itu, di samping sang raja, duduk seorang menteri mendengarkan obrolan sang raja kepada ketiga prajuritnya. Menteri yang mendengarkan percakapan antara raja dengan prajuritnya memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Menteri melihat ada yang aneh dengan tugas yang diberikan sang raja. Sambil menunduk, sang menteri bertanya sambil keheranan, "Maaf Paduka Tuanku, bukanlah tugas itu terlalu aneh?" Seolah menghina, tanya menteri kepada sang raja. "Memang benar aneh, tapi itulah siasatku. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang ikutilah ketiga anak buahku ke rumah Abu Nawas dan intailah mereka apa yang dilakukan Abu Nawas kepada anak buahku, dan beritahu Abu Nawas, jika dia bisa menggagalkan rencana tersebut, akan aku beri 3000 dirham. Catat menteri. Dan sekaligus Abu Nawas boleh memukul utusanku dengan sesukanya." Dengan perasaan yang masih bingung memikirkan perkataan sang raja, sang menteri pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengintai pekerjaan yang dilakukan oleh anak buah sang raja. Ketiga utusan sang raja sampailah di rumah Abu Nawas. "Kami mendapat tugas dari sang raja agar kami buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah, kamu Abu Nawas tidak boleh menolaknya," kata salah satu orang prajurit. Lalu Abu Nawas dengan enteng bicara, "Silahkan, saya tidak keberatan dengan tugas ini." "Betul?" tanya prajurit. "Silahkan," kata Abu Nawas. Abu Nawas memperhatikan satu-satu prajurit kerajaan yang sedang bersiap-siap menaiki tempat tidur Abu Nawas.
dengan perasaan geram yang dia tahan. Sang raja sudah keterlaluan, gumamnya dalam hati. Ini sudah penghinaan. Menyuruh anak buahnya untuk buang air besar di tempat tidurku. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas mendapat ide yang cemerlang. Abu Nawas akan menggagalkan tugas tersebut dan memukul para prajurit tersebut. Lalu ketiga prajurit tersebut bersiap-siap hendak menaiki ranjang tempat tidur Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata dari balik jendela, "Hai para prajurit, ada yang lupa yang ingin saya sampaikan kepada kalian." "Apa itu Abu Nawas?" kata prajurit kepada Abu Nawas. "Saya ingatkan kepada kalian agar kalian tidak melebihi perintah sang raja. Melanggar akan aku pukul dengan ini." Sambil menunjukkan kayu yang cukup besar untuk dipukulkan kepada prajurit kerajaan. "Jika kalian melanggar, akan saya laporkan kepada sang raja karena sudah melanggar perintahnya." Setelah kembali dari dapur, Abu Nawas dengan membawa pentungan besar lalu berkata pada prajurit tersebut, "Silahkan kalau kalian ingin buang air besar di sini. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh melanggar aturan karena ini akan dilaporkan kepada sang raja." "Hai, apa maksudmu Abu Nawas?" "Ingat, tidak boleh melanggar perintah raja, hanya buang air besar. Ingat itu." "Harus aku ulangi?" "Ingat perintah raja, hanya buang air besar, tidak lebih. Jadi kamu baik, aku ulangi perintah sang raja. Kalian datang hanya untuk buang air besar. Tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar. Ingat itu? Jika tidak, kalian akan aku laporkan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid." "Mana bisa begitu? Tidak kencing dan tidak buka celana itu tidak mungkin dan mustahil itu." "Aku tidak mau tahu. Perjanjiannya seperti itu. Kalian tidak boleh melanggar perjanjian atau tugas tersebut yang diberikan raja. Jika kalian melanggar, akan aku pukul sekeras-kerasnya dengan tongkat ini. Berarti kalian sudah melanggar. Jika itu kamu lakukan, hanya buang air besar. Paham itu?" Ketiga utusan sang raja hanya bisa saling pandang dalam kebingungan. Di tengah kebingungan, ada suara yang memanggil Abu Nawas, yaitu menteri utusan sang raja, untuk mengawasi Abu Nawas saat membuang air besar. Abu Nawas berkumpul dan para pesuruh kerajaan. Lalu sang menteri bicara, "Aku sudah mendengar
perdebatan kalian. Dan sang raja menugaskan ketiga prajurit ini untuk datang ke rumahmu dan buang air besar di tempat tidurmu. Jika ada yang sanggup, masing-masing mendapatkan 1000 dirham. Dan jika mereka gagal, maka 3000 dirham untuk kamu, Abu Nawas. Mereka boleh kau pukul sesuka hatimu. Silahkan, Abu Nawas. Ketiga utusan tersebut tidak sanggup melaksanakan tugas kali ini. Dengan enteng Abu Nawas bertanya, "Lalu bagianku berapa, Menteri?" "Sekarang boleh menghadap sang raja dan mengambil hadiah tersebut, yaitu 3000 dirham. Para prajurit melongo, tidak bisa berkata apa-apa karena merasa sudah kalah. "Sekarang engkau segera menghadap sang raja dan ambil hadiah 3000 dirham. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas gembira sekali. Sebelum menghadap sang raja, tak lupa mengambil pentungan. Dia berpikir barangkali di jalan berubah pikiran, karena manusia itu bisa berubah pikiran dalam hitungan detik. Dan betul saja, sebelum menghadap sang raja, Abu Nawas mengambil pentungannya dan mengejar ketiga utusan tersebut sampai lari terbirit-birit. Sang menteri dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Lalu menteri bicara, "Hai Abu Nawas, Baginda Raja sudah tahu kau akan bisa mengatasi masalah ini." "Hebat, Abu Nawas. Baginda Raja memang menantikan kehadiranmu di istana." Abu Nawas akhirnya pergi ke istana untuk mengambil hadiah dari sang raja berupa 3000 dirham. Abu Nawas otaknya luar biasa.